kayak dimasukin embrionya itu pakai kateter gitu, semacam kateter. Jadi beda sama sebelumnya pas ovum pick up itu aku dibius total kan. Karena kan harus ngambilin si sel telur yang bagus-bagus kan harus penuh konsentrasi, kalau akunya gerak dikit kan malah jadi kenapa-napa gitu. Mbak Adis berdua lagi sibuk ngapain sih? Tadi pagi aku bangun terus mandi, sikat gigi, terus aku syuting bentar. Ketemu sama Adis di sini karena Adis lagi mau promo single terbarunya yang judulnya Yang nyata-nyata saja. gitu. Mbak Adis ini di tengah pandemi gini ngerilis single, gimana? Biasanya kan kalau rilis single itu kan bikin acara, nah ini harus ada bikin ini virtual ya kalau nggak salah ya. Betul. Ini gimana nih, kendalanya seperti apa sih? Ya kan kita mau nggak mau harus mengikuti anjuran pemerintah, jadi cari yang seaman mungkin sekaligus supaya maksudnya masyarakat yang lain juga tahu emang harus sewaspada itu terhadap pandemi ini gitu. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya pandemi ini justru kita lebih produktif sih. Buktinya single Teman Sejiwa ke Yang Nyata-Nyata Saja dekat. Nah kalau Gitu. yang lagu ini bercerita tentang apa sih Mbak Adis? Ini tuh bercerita tentang kayak misalnya nih aku suka sama Gilang suka sama aku, terus tapi karena hubungan aku sebelumnya mengecewakan, jadi tuh kayak aku ngasih kode ke Gilang, udah deh lo kalau misalnya nggak bisa ngebuktiin kalau lo serius sama gue, ya nggak usah, karena gue cuma perlu yang nyata-nyata aja gitu. Mas Gilang, ini istri lagi-lagi produktif ya, support Iya. sebagai suami seperti apa sih? Hari ini juga launching juga ibaratnya nih menyempatkan waktu. Ya, jadi kalau support dari gua sih ya 1000% lah. Selama jalurnya baik, apalagi kan ini kan sesuatu yang memang sudah lama diinginkan oleh Adis juga, bahwa lagu-lagu yang selalu dikeluarkan oleh Adis juga lagu-lagu yang sebenarnya gampang untuk dicerna. Iya, Jadi easy listening, benar. Jadi ya support gua untuk dia sih selama itu arahnya baik sih, ya gua pasti akan selalu dukung. Dan yang sebenarnya bikin gue sirik sebenarnya, karena ini dia sangat produktif, yang seperti yang dia bilang tadi, pandemi memang tidak menghalangi Adis dan tim untuk berkarya, dan iya tidak menghalangi untuk berhenti berkarya. Tapi di satu sisi gue juga maksudnya sirik yang tadi gue bilang, karena gue juga pengen kayak dia gitu. Pengen apa tuh Mas maksudnya? Pengen rilis juga? Enggak, gue pengen jadi dancer gitu kan, gue pengen ada di Kan kamu background. udah nari tiap malam Di mana? TikTok. di acara TV kamu, nari mulu kamu. Oh, aku mah cinta MNC tahu. Gila, penjilat banget. Oke, next. Mas, tapi sedikit membatasi nggak sih, kalian berdua kan sedang berprogram juga ya. Iya. Nah, yang aku baca-baca juga dari aku kan Iya, follow iya. juga Mbak Adis ya. Iya. Harus banyak istirahat. Program itu harus diimbangi dengan istirahat. Nah ini berkegiatannya dibatasin nggak sih Mas? Berkegiatan dibatasi selama ini sih enggak. Yang wajar-wajar saja, yang nyata-nyata saja. Jadi memang apa yang kami lakukan pun juga masih dalam taraf kita nggak kerja romusa, kita nggak ngebangun jembatan. Jadi memang masih yang ya, olahraga pun keringat yang ringan-ringan aja. Oke, sedikit dong Mas Gilang sama Mbak Adis cerita tentang program bayi tabungnya sudah sejauh apa sih Mas? Boleh, Berbagi kebahagiaan sedikit. Boleh. Ya, jadi memang proses bayi tabung itu sendiri kan seringkali kita share di sosial media. Iya, benar. Kita kemarin terakhir itu sudah OPU. OPU tuh apa nama ini singkatannya? OSIT atau ovum pick up. Ovum pick up. Kemudian untuk embryo transfer dan selanjutnya itu nanti akan kita share di ya di YouTube kita, karena Adis Gilang. Adis Jangan Gilang. lupa subscribe. Karena itu kita maksudnya nanti teman-teman boleh ngambil dari situ juga nggak apa-apa, dari YouTube kita juga nggak apa-apa. Tapi memang karena ini sifatnya banyak orang yang nanyain, kita juga cari tanggal baiknya lah buat ngasih tahu kayak begitu. Kalau orang bilang pamali gitu ya Mas. Gitu. Oke, Mbak Adis dan Mas Gilang, mohon maaf kan sebelumnya sudah pernah gagal ya menjalani program nih. Khawatir nggak sih Bukan ada menjalani program gagalnya. Ini program bayi tabung Pertama. kita. Oh, berarti Bayi tabung itu pertama, yang kemarin gak jadi itu bukan bayi tabung, itu bayi kapsul Oh, iya, kemarin. sorry. Iya. oh,
iya, maksudnya haliman alami ya Mbak waktu itu ya? Iya, itu Iya. kemarin. Oh ya, oke, taruhlah memang mohon maaf sebelumnya sudah pernah gagal dan akhirnya mau mencoba bayi tabung. Ini ada kekhawatiran gak sih? Apalagi memang kan dari fans-fans kan mendesak pengen kabar baik sementara orang-orang Iya, ya mereka kan kali. benar. Ya senang sih mereka tuh ngedoain jatuhnya ya. Iya. Ya terima kasih sih atas semua doanya. Mudah-mudahan sih apa yang mereka doakan, apa yang mereka inginkan juga cepat diijabah oleh Allah sih, harapan kita begitu. Kalau nggak salah kemarin juga di Mbak Adis habis transfer embrio juga ya Mbak? Iya, cuman kemarin dokternya salah, makanya aku yang hamil kan ini. Pantesan bengkak. Gimana Mbak Adis, Gitu. boleh cerita sedikit dong Mbak? Jadi proses embrio transfer itu akunya dalam keadaan sadar, Oke. terus kayak dimasukin dimasukin embrionya itu pakai kateter gitu, semacam Oke. kateter. Jadi beda sama sebelumnya pas ovum pick up itu aku dibius total kan. Karena kan mungkin harus ngambilin si sel telur yang bagus-bagus kan harus penuh konsentrasi, kalau akunya gerak dikit kan malah jadi kenapa-napa gitu. Sekarang enggak, jadi terus di samping aku tuh di kanan aku ada monitor, itu aku bisa ngelihat prosesnya. Proses penanamannya gitu. Aku kan sempat tanya, "Dok, kenapa harus pakai kateter? Kenapa nggak bisa melalui lubang yang lain gitu kan, misalnya hidung?" Terus dokternya bilang yang nyata-nyata aja gitu kata dia. Jadi Bagus. Iya, maksudnya Balik iya. lagu ya, Mas? Ya enggak, ini bukan lagu, ini enggak promo sama sekali, cuman waktu itu dokternya bilang gitu, "Kamu yang nyata-nyata aja" gitu. Jadi kayak yang sesuai dengan prosedur medis. Jadi Mbak dan Mas, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan jika ingin tahu program bayi tabung ini berhasil? Biasanya tuh yang kalian tahu berapa lama sih waktu? Dari embrio transfer sampai tahu berhasil atau enggaknya itu sekitar 2 minggu. Makanya ada istilah 2 weeks wait. Nah, 2 minggu itu, selama 2 minggu itu kita disuruh bed rest, benar-benar istirahat total, bahkan nggak boleh turun naik tangga segala macam. Setelah itu kita tes BHCG, setelah 2 minggu itu tes BHCG baru di situ ketahuan. Oke. itu prosesnya. Oke. Tapi COVID ini sempat tertunda juga nggak sih proses dari itu semua Mbak Adis? Oh iya, kita sempat ketunda 4 bulan ya sayang. Iya, karena kemarin agak sedikit khawatir soal COVID ini. Jadi kebetulan waktu itu kan kita juga sempat nggak seranjang selama semingguan ya. Selama seminggu karena akunya lagi demam. Akunya lagi flu, dianya masih keluar masuk kerja waktu itu, masih awal-awal syuting. Iya, makanya kita tunda dulu deh gitu kan. Kemudian akhirnya setelah beberapa lama kita tanya dulu lagi, gimana dokter kira-kira kalau sekarang. Ya dokter waktu itu bilang, "Oke deh kita coba" waktu itu. Setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan. Jadi kita kayak ya hitung-hitung menyehatkan diri juga lah. Menyiapkan dia Mbak. Oke, kalau boleh tahu pengennya anak laki-laki atau perempuan sih Mbak Adis sama Mas Gilang? Kalau anak pertama sih kita pengennya apa aja ya? Apa aja lah. Sedikasihnya lah. Oke. Tapi kamu maunya mirip aku apa mirip kamu? Mukanya kayak kamu, betisnya kayak kamu deh. Lah nggak ada kamunya dong. Aku ini jiwa kepemimpinannya Rezekinya. dan Rezekinya, amin. ketampanan dan Ya kalau cewek masa kelincahan. lincah. Mas Mbak, tapi dari dokter disaranin apa aja sih supaya Ya program itu tadi dokter tuh yang nyata-nyata aja. Gitu. yang supaya program ini berhasil gitu, apa sih yang dasar-dasarnya dikasih tahu, nggak boleh ini nggak boleh atau Justru dokter itu sangat menyarankan kita olahraga, baik si istri dan suami itu harus olahraga, tapi memang maksudnya jangan yang diforsir juga tiba-tiba nggak pernah olahraga tiba-tiba langsung angkat beban, kan itu malah nyari penyakit kan, pelan-pelan dulu. Nggak pernah olahraga tiba-tiba triathlon gitu kan, jangan. Bener, tiba-tiba ikut Capek. olimpiade, obsesnya gitu kan aneh banget. Lucu banget sih. Ya, kan suami aku pelawak. Wow. Terus abis itu harus happy. Terus terutama pas bagian istri di menjelang OPU itu kan distimulasi dulu kan. Oke. Nah itu kan hormonnya tuh berantakan. Nah disitulah tugas suami untuk mengiyakan apa saja. Benar. Tapi alhamdulillah, Langsung- tapi aku nggak gitu kan. Enggak. Nggak separah yang bener kamu. kan ya, Mas? Jadi kalau PMS kan cewek itu kan memang berbahaya pada saat momen PMS kan. Wanita tuh momen berbahayanya itu. Pada saat lagi proses yang tadi itu bisa berkali-kali lipat ya. Katanya. Ternyata Mas, nyatanya waktu itu jujur aja Mas. Yang nyata-nyatanya gimana? Yang nyata-nyata aja. Wah, tapi untungnya enggak sih. Enggak ya. Aku Enggak. malah cekikikan mulu sampai kan orang-orang tuh udah mewanti-wanti, hati-hati lang, nanti pasti Adis kayak gini lo harus sabar, lo harus apa gini. Terus ternyata pas akunya malah ketawa-ketawa mulu, dia tuh yang kayak
Gue rasa tuh salah hormon deh. Hormonnya salah terstimulasinya. Oke, tapi sempat ada ngobrol-ngobrol nggak sih sama teman-teman rekan selebritis, kan udah banyak juga yang Iya, iya, ngasih, iya, iya, ada iya. sharing-sharing gitu nggak sih Mbak? Sharing-sharing yang Sharing paling banyak banget. dan paling sering ngasih masukan kita tuh Tia. Iya. Tia Aries Tia. Ya Ristia itu bener-bener care banget sampai yang kayak kita sebelum embrio transfer, ingat jangan dipikirin ya apa segala macam. Itu dia dari awal banget ya, iniin kita ya, ngebimbing lah istilahnya. Oke deh, terakhir apa sih Mas Gilang sama Mbak Adis yang pengen disampaikan sesama pejuang garis 2 nih di luar sana yang sama-sama masih berjuang, berdoa, pengen supaya punya keturunan, seperti apa Mas Gilang? Ya, kalau dari kita sih, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan harapan doa kita itu segera dikabulkan sama Sang Pencipta. Dan jangan pernah patah semangat. Intinya adalah walaupun berjuang, walaupun kita ingin, tetap perhatikan pasangan kita juga. Jangan sampai karena kita pengen punya anak, terus kita ngelupain pasangan kita. Jadi kayak jangan bikin pasangan kita itu cuma seperti dalam tanda kutip pabrik aja. Tapi harus disayang seperti bagaimana kita menyayangi ibu kita sendiri. Betul. Karena aku tetap selalu mengedepankan yang selalu aku omongin ke orang-orang gitu, maksudnya Allah tuh pasti akan kasih yang terbaik di waktu yang terbaik. Jadi jangan berhenti berdoa, tapi tetap berusaha juga. Tapi jangan jangan yang jadi malah bikin tertekan gitu. Ya, jadi yang Yang nyata-nyata saja. Oke, makasih banyak.